Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan siap menyaingi Real Madrid dalam perburuan bek muda Leny Yoro. Real Madrid sekarang punya sejumlah amunisi top di lini belakangnya. Selain David Alaba, ada juga Eder Militao dan Antonio Rudiger. Real Madrid membidik bintang muda Leny Yoro untuk pengganti Nacho Fernandes. Real Madrid kemudian mendapatkan angin sejuk dalam perburuan Yoro. Sang pemain mengidamkan bermain di Santiago Bernabeu. Yoro pun diklaim memprioritaskan negosiasi dengan Madrid. El Real akhirnya sudah membuka pintu nego dengan kubu Lille. Di tengah upaya negosiasi, ada kabar kurang bagus bagi Real Madrid. Usaha mereka mendatangkan Leny Yoro mendapatkan gangguan. Pasalnya MU juga mengincar bek 18 tahun tersebut. Rumor ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. MU bahkan disebut sudah melepas penawaran resmi kepada Lille. Klub Prancis itu pun menerima tawaran tersebut. Saga transfer Mason Greenwood akan segera berakhir. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Marseille untuk menjual sang penyerang. Menurut laporan Fabrizio Romano, Marseille sudah intens berkomunikasi dengan MU sejak pekan lalu. Setelah proses diskusi yang panjang, MU akhirnya sepakat untuk menjual Greenwood ke klub Liga Prancis tersebut. MU menerima tawaran Marseille yang bernilai 30 juta euro. Angka ini sebenarnya masih di bawah angka harapan MU, di mana Setan Merah menginginkan sekitar 40 juta euro untuk jasa sang penyerang. Namun MU pada akhirnya memutuskan menjual Greenwood ke Marseille karena klub Liga Prancis itu memenuhi satu keinginan mereka. Menurut laporan tersebut, MU memutuskan menjual Greenwood ke Marseille karena klub Liga Prancis itu berminat untuk memasukkan klausul bagi hasil penjualan. Jika di masa depan Greenwood dijual Marseille ke klub lain, MU bakal mendapatkan sebagian dari hasil penjualan tersebut. MU dikabarkan mendapatkan jatah yang besar jika Greenwood sampai terjual lagi. Mereka akan mendapatkan sekitar 50% hasil penjualan Greenwood di masa depan. Jadi, mereka akhirnya rela berpisah dengan Greenwood. Roberto De Zerbi memuji Mason Greenwood sebagai pemain kelas dunia saat Marseille masih melanjutkan pembicaraan dengan Manchester United mengenai kesepakatan untuk sang striker. Dalam konferensi pers, De Zerbi mengatakan bahwa ia tidak bisa berkomentar lebih lanjut mengenai kasus Greenwood, namun ia mengakui kualitas sang pemain. Marseille kini memimpin negosiasi untuk mendatangkan Greenwood dengan mencapai kesepakatan senilai 20 juta pound sterling yang hampir disetujui oleh Manchester United. Ditanya juga tentang potensi kedatangan Greenwood mengingat situasi kasus penangkapannya di Manchester, Presiden Marseille Pablo Longoria mengaku tidak terlalu risau. Sebuah harapan diungkapkan Erik ten Hag jelang dimulainya pramusim Manchester United. Ia berharap ada pemain muda MU yang mampu bersinar untuk menembus tim utama Setan Merah di musim 2024-2025 nanti. Erik ten Hag yakin bahwa MU masih punya banyak stok pemain muda yang bagus. Jadi ia berharap ada pemain-pemain muda lain yang menunjukkan bahwa mereka memang layak masuk ke skuad utama Setan Merah. Ketika ditanya apakah sudah ada pemain muda yang menarik perhatiannya, Erik ten Hag menyebut bahwa untuk saat ini ia belum punya gambaran. Ia menyebut bahwa saat ini masih di awal pramusim, jadi ia menunggu siapa yang akan jadi bintang baru Setan Merah selanjutnya. Saat ini ada dua nama pemain muda yang digadang-gadang untuk menembus tim utama MU. Mereka adalah Harry Amas dan Ethan Whitley, yang dilaporkan akan diberikan banyak kesempatan oleh Erik ten Hag di pramusim kali ini. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan memberikan peringatan kepada Leny Yoro. Mereka menekankan kepada sang bek bahwa mereka tidak akan menunggunya terlalu lama di musim panas ini.
Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen MU sudah menghubungi Leny Yoro. Mereka sudah mengungkapkan ketertarikan mereka terhadap sang bek. Mereka juga sudah mengajukan tawaran kontrak kepada sang bek, jadi mereka meminta sang bek segera mengambil keputusan. Mereka tidak akan menunggu sang bek selama 2-3 pekan ke depan. Mereka siap pergi ke calon lain jika Leny Yoro terlalu lama memberikan keputusan. Saat ini Romano melaporkan bahwa keinginan Yoro untuk pindah ke Real Madrid tergolong sulit terjadi. Ini disebabkan Madrid ogah membayar mahal untuk jasa sang bek. Tawaran terakhir mereka ke Lille dikabarkan tidak sampai setengah dari bayaran yang diberikan MU ke Lille. Real Madrid diogah untuk menaikkan tawaran mereka. Jadi Leny Yoro bakal sulit untuk pindah ke Santiago Bernabeu di musim panas ini. Legenda Premier League Alan Shearer mengaku antusias dengan sosok Rasmus Højlund di musim 2024-2025 nanti. Ia yakin sang striker bakal jadi semakin tajam di bawah gamblengan Ruud van Nistelrooy. Menurut Alan Shearer, Van Nistelrooy adalah mentor yang sempurna bagi Højlund. Ia tahu cara untuk menjadi ujung tombak setan merah dan ia bisa menggambleng Højlund untuk menjadi setajam dirinya. Lebih lanjut, Alan Shearer sangat optimistis bahwa Rasmus Højlund bakal berkembang pesat di bawah gamblengan Ruud van Nistelrooy. Ia menyebut bahwa Højlund punya bakat yang bagus, dan jika ia dipoles pelatih seperti van Nistelrooy, maka hasilnya bakal sangat mengerikan. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Scott McTominay. Sang gelandang nampaknya tidak jadi dijual oleh Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan The Daily Mail, ada sejumlah pertimbangan mengapa MU memutuskan untuk mempertahankan McTominay. Yang pertama, karena MU bakal mengalami krisis gelandang di musim panas ini. Pasalnya, Eriksen dan Casemiro sudah ambil ancang-ancang untuk cabut dari Old Trafford. Jika McTominay juga pergi, maka lini tengah MU bakal sangat tipis, sementara mencari gelandang baru itu tidak mudah dan memakan biaya. Itulah mengapa McTominay akan coba dipertahankan. Alasan lain mengapa MU ingin mempertahankan McTominay karena sang gelandang musim lalu kerap menjadi pembeda bagi MU. Ia tercatat membuat total 10 gol di musim lalu, di mana beberapa golnya sempat menyelamatkan MU dari kekalahan. Itulah mengapa Ten Hag meminta manajemen MU untuk mencoba mempertahankan sang gelandang di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, McTominay sendiri masih membuka diri untuk bertahan di MU. Ia merasa masih layak membela MU dan ia siap memperjuangkan posisinya di skuad setan merah pada musim depan. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih kesemsem berat pada sosok Jarrad Branwhite. Setan merah dilaporkan akan kembali menawar sang bek dalam waktu dekat ini. Menurut laporan The Times, MU saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memberikan tawaran ketiga untuk memboyong Branwhite. MU dikabarkan akan menaikkan nilai tawaran mereka kali ini. Sebagai informasi, tawaran kedua MU bernilai sekitar 45 juta euro plus add-on senilai 5 juta euro. Laporan itu tidak menjelaskan secara detail berapa besar tawaran ketiga MU. Namun tawaran itu dipastikan lebih besar dari tawaran sebelumnya. Namun menurut laporan yang sama, Everton tidak akan mengubah pendirian mereka terhadap Branwhite. Mereka mau berpisah dengan sang bek muda itu. Namun mereka tidak mau menurunkan mahar 70 juta pound sterling yang sudah mereka tetapkan untuk sang bek. Jadi selama MU tidak memenuhi tuntutan mereka itu, maka Branwhite tidak diperbolehkan meninggalkan Goodison Park. Saga transfer Joshua Zirkzee di musim panas ini akan segera berakhir. Penyerang Bologna itu dilaporkan akan segera bergabung dengan Manchester United dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, setelah proses negosiasi yang cukup panjang, MU akhirnya mencapai kata sepakat dengan Zirkzee terkait kontrak sang pemain. Zirkzee dilaporkan akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun di MU. Selain itu, Zirkzee juga dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji, meski tidak disebutkan secara detail berapa kenaikan gaji sang pemain. MU juga dilaporkan sudah membereskan masalah komisi sang agen. Jadi pihak Zirkzee sudah beres semua untuk pindah ke Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, saat ini MU lagi fokus untuk menyelesaikan transfer Zirkzee dari Bologna. MU memang siap menebus klausul rilis Zirkzee yang berada di angka 40 juta euro. Namun Bologna dikabarkan meminta mahar transfer itu dibayar lunas di depan dan tidak boleh dicicil.
Saat ini MU dikabarkan sedang berhitung karena mereka perlu memastikan mereka tidak melanggar aturan profit and sustainability rules untuk mendatangkan sang striker. Transfer Zirkzee ke MU kemungkinan besar akan selesai di pekan depan. Pasalnya sang striker harus menuntaskan tugasnya bersama timnas Belanda terlebih dahulu sebelum ia bisa mengesahkan kepindahannya ke Manchester United. Klub Liga Italia Como 1907 dikabarkan merasa optimis bakal bisa membujuk Rafael Varane merapat ke markas mereka pada musim panas 2024 ini. Rafael Varane diincar Como karena selain direkrut gratis, Varane menawarkan banyak hal kepada Como. Dengan mental juara dan pengalamannya yang segudang bersama Real Madrid dan Manchester United. Jangan lupakan juga bahwa ia pernah jadi andalan timnas Prancis. Usaha mereka tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Rafael Varane dikabarkan telah terbang ke Italia untuk berbicara langsung dengan direksi klub plus pelatih kepala Como, Cesc Fabregas. Pihak Como merasa yakin mereka bisa membujuk Rafael Varane untuk pindah ke Lombardia. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano.